Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, sebelum kita lanjutkan ya, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabarnya pagi ini? Semangat? Semangat tidak? Semangat, Pak. Semangat, ya. Oke, Nopan mewakili semuanya 70 lebih orangnya, semangat ya. Oke, kalau semangat coba dilihat dulu kameranya. Kameranya dilihat, ada lampunya ya. Nah, sekarang berikan senyum terbaik nih di pagi hari ini. Menandakan optimisme kalian menghadapi hari ini dengan baik sampai hari berikutnya. Coba dilihat. Oh, senyum aja yang terbaik. Sedekah ya. Sedekah dengan senyuman ya. Ya, dengan sendirinya nanti kalau senyum, ya pikiran juga akan menjadi lebih rileks ya. Wah, masih ada yang belum senyum nih. Jangan pelit-pelit ya senyumnya, olahraga juga di pipinya nih, olahraga ya. Oke, silakan ditahan 1 menit ya. 1 menit. Oke, bila perlu, oh ada yang nampak gigi juga boleh ya. Ya, olahraga nih. Olahraga. Tahan 1 menit ya. Oh, ada yang cengar-cengir jadinya ya. Ya, setiap 5 detik berhenti dan sebagainya. Oke, ya cukup ya. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan dengan senyum yang ikhlas ya, dapat memberikan energi yang positif untuk kita semuanya gitu. Terutama untuk yang punya senyuman itu sendiri. Seperti itu. Jangan sampai memberikan aura negatif untuk orang lain dengan cemberutnya kita ya, dengan manyunnya kita nih. Ya, nampak benar lagi ada masalah, banyak hutang ya. Atau bagaimana, atau belum sempat sarapan. Ya sama lah ya, belum sempat sarapan juga nih. Silakan kalau sambil minum silahkan ya, enggak masalah. Gitu. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi hari ini di kelas ini praktikum pengantar analisis farmasi kita gunakan di jadwal ini. Nah, sampai jam 8.20 nanti kurang lebih. Kemudian kelas ini terdiri dari kelas A1 dan kelas A2. Gitu. Khusus kelas A2 nanti jam 10.20 kita lanjutkan pertemuan praktikum kembali ya. Oke, untuk membahas materi yang belum kita bahas ya. Tuh. Kemudian untuk kali ini ya materinya adalah terkait dengan video yang ada saya share semalam. Ada ya di Google Classroom ya? Oke, ada. Nah, itu sebenarnya juga sudah disaksikan, sudah dipelajari di pertemuan teori yang lalu ya. Tapi kenapa saya minta untuk dilihat kembali ya? Ya untuk mengulang lah, siapa tahu ada yang lupa. Kecuali dulu saat mendengarkan video sudah ada yang membuat catatan penting, ya bisa membaca catatan pentingnya masing-masing. Terkait dengan konsep metode analisis kuantitatif konvensional, khususnya titrimetri atau volumetri. Lebih khusus lagi, kali ini kita akan pertemuannya terkait dengan analisis titrasi asidi alkalimetri ya, atau analisis asam basa atau netralisasi. Nah, seperti itu. Oke.
Ya, silakan boleh dilihat dulu catatan masing-masing. Nah, kita tanya jawab dulu ya. Tanya jawab dulu secara acak. Boleh dilihat catatan masing-masing. Silakan mengajukan diri. Ada nggak, Pak? Saya yang bersedia ditanya pertama. Silakan. Siapa ya yang mau ditanya pertama kali mengajukan diri? Ada nggak ya? Ada, silakan. Saya Pak, penasaran pertanyaan pertama. Nah, itu. Berikan kesempatan nih untuk mengajukan diri. Menandakan memang dia sudah siap. Gitu. Salah benar kan urusan belakang ya, beraninya dulu ya. Ada? Belum ada ya. Oke. Berarti nanti saya tunjuk ya kalau belum ada ya. Nah, sekarang sambil melihat catatannya, sambil saya berikan prolog dikit, nanti saya akan tanya secara acak ya. Oke, jadi kita akan melihat dulu tentang prinsip dasar analisis kuantitatif ya, yang udah kalian pelajari sebelumnya. Nah, dalam hal ini kita akan melihat terkait dengan analisis kuantitatif konvensional. Karena selain konvensional itu kan ada yang instrumental ya. Nah, untuk konvensional itu ada metode volumetri atau titrimetri dan ada metode gravimetri. Nah, titrimetri itu terdiri dari berbagai macam jenis lagi yang sudah ada di video yang saya minta untuk diingat kembali, itu dijelaskan di situ. Nah, salah satunya adalah titrasi netralisasi atau titrasi asam basa. Nah, yang mana dia terdiri dari asidimetri dan alkalimetri. Nah, sebelumnya juga pernah disinggung itu terkait itu ya. Nah, kemudian dari PJ dulu deh, ya, kelas A2 ya. Hiralius Ivan. Nah, Hiralius Ivan. Mana suaranya? Hiralius Ivan. Ya, selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Oke, ya mudah-mudah aja dulu. Yang pertama tuh biasanya yang santai-santai dulu ya. Nah, makin belakang itu nanti yang makin mudah juga ya. Jadi tidak ada yang sulit, santai aja. Kita ini kan membahas tentang titrasi netralisasi atau titrasi asam basa. Menurut Hiralius, nanti ini kira-kira kita analisisnya itu aspek kualitatif atau kuantitatif dan kenapa? Silakan. Silakan. Izin menjawab, Pak. Ya. Kalau menurut saya itu nanti akan membahas aspek kualitatif, Pak. Kenapa kualitatif ya? Kalau kualitatif ini kan dia berbicara masalah tentang berbicara tentang apa saja yang ada di dalam suatu sediaan misalnya kan, Pak. Nah, jadi di sini kan kita berbicara tentang asam basa kan, Pak. Nah, jadi di sini akan ditentukan apa saja yang ada di dalam larutan tersebut, Pak. Oke. Sekarang coba dulu lihat teman yang lain. Ini kan ada 2 kelas, A1, A2. Otomatis kalau kelompok ada 8 kelompok semuanya ya. Apakah pendapatnya sama atau ada yang berbeda? Silakan. Saya explore dulu nih.
Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Yunita. Perkenalkan, nama saya Yunita Maulidia dari kelas A2. Jadi menurut saya itu titrimetri ini itu menggunakan analisis kimia kuantitatif. Karena di sini kan kita ingin mengetahui konsentrasi dari suatu analit tersebut, Pak. Jadi kita menghitung konsentrasinya. Begitu, terima kasih, Pak. Oke. Yunita, kira udah tergambar belum bagaimana nanti caranya sehingga konsentrasi itu bisa dihitung? Maksudnya tergambar gimana ya, Pak? Udah tahu nggak kira-kira tahapan-tahapannya, cara ngitungnya udah tahu nggak ya kira-kira? Dengan proses titrasi ini kita bisa menghitung konsentrasi. Padahal kan kalau titrasi ini yang kita hasilkan nanti berupa volume yang ini ya, volume ya yang dihasilkan ya, maka disebut dengan volumetri juga ya. Nah, dari dapat konsentrasi bagaimana kira-kira ceritanya? Hasil titrasi kan itu berupa volume. Jadi berapa volume titran, volume yang keluar dari buret itu tadi, dia bereaksi dengan analit yang ada di Erlenmeyer sehingga terjadi perubahan warna, gitu kan ya? Nah, itu kan volume kan? Iya, Pak. Nah, dari volume itu sehingga menjadi konsentrasi itu gimana caranya? Kalau menurut saya tuh mungkin dia menggunakan itu rumus kelarutan gitu, pengenceran mungkin, Pak. Pengenceran. Iya, karena kan kita mengetahui konsentrasi larutan. Tapi ini kan kita bukan sedang membuat larutan ya. Kalau membuat larutan dari larutan yang konsentrasi tinggi kepada konsentrasi yang rendah, kita pakai pengenceran. Karena larutannya sama, misalnya H2SO4 yang pekat atau H2SO4 yang konsentrasinya tinggi, kita ingin buat konsentrasinya yang lebih rendah, itu kita menggunakan pengenceran. Nah, tapi ini kan titrasi. Titrasi itu berarti ada asam, ada basa, berarti larutannya berbeda. Apakah prinsipnya prinsip pengenceran ya? Kira-kira mungkin lebih ke itu molaritas sama normalitasnya gitu Kak, Pak. Jadi baru bisa kita tentukan volumenya dulu kan yang didapatkan ya? Iya, volumenya dulu yang didapat itu. Oke. Ada yang lain ya kira-kira? Silakan, terima kasih ya. Pak. Enggak apa-apa. Nah, kan udah mulai mengarah Makasih, ya. Pak. Oke, sama-sama. Yang lain ada nggak yang mau mencoba? Ayo, harus berani nih. Waktu kita hanya 8.20. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Ini kita brainstorming dulu. Apa yang udah kalian pahami. Silakan. Silakan. Yang lain, ada yang mau berkomentar, menambahkan? Munculkan proaktifnya ya. Keaktifannya, keberaniannya harus muncul nih. Jangan malu. Salah benar tidak ada kita yang namanya konyol dalam belajar ya. Jawaban kalian semuanya itu bermanfaat. Ya, silakan. Kalau menurut saya cara menentukan itu pakai stokiometri perbandingan. Kan nanti kita diketahui reaksi itu macam reaksikan keduanya. Jadi diketahui koefisiennya. Jadi dibandingkan dari volume, Pak. Dibandingkan dari volume. Oke. Cukup, ada lagi, Bulan? Enggak, makasih, Pak. Oh, sama-sama. Yang lain masih ada? Ayo, ini kelas A1 dan A2 menunjukkan eksistensinya nih. Wah, kelas A1 harus lebih hebat nih, A2 lebih hebat ya, biar semangat ya. Siapa yang sudah banyak bicara nanti nih? Kelas mana nih? Kan semua keaktifan kita dinilai ya. Silakan, masih ada yang mau berkomentar? Permisi, Pak. Oh ya, masih ada. Ya, silakan. Ya, permisi. Saya Yulianto dari kelas A2. Ya. Menurut saya reaksinya itu dilakukan dengan analit yang ingin kita ketahui, kita tambahkan suatu
benda gitu, suatu reaktan sampai terjadi reaksi, dan setelah reaksinya selesai itulah titik yang kita cari. Nanti dari reaksi yang selesai, di mana kita mengetahui jumlah analitnya atau konsentrasi analitnya itu dengan membandingkan dengan jumlah bereaksi yang telah kita masukkan, yang telah kita ketahui itu. Hmm. Jadi misalnya Pak, saya mau memberi contoh itu, Ya. misalnya kita punya larutan asam ya Pak, kita mau tahu berapa konsentrasinya. Jadi kita misalnya kita tambahkan basa sampai reaksinya selesai. Jadi tergantung dengan zat yang kita reaksikan itu, misalnya kita mereaksikan asam kuat, berarti kita reaksikan sampai pH-nya netral, atau misalnya kita punya asam lemah, berarti kita reaksikan sampai pH asam lemah tersebut. Garam asam lemah maksudnya Pak. Terima kasih. Oke, pertanyaan saya lanjut. Bagaimana cara memastikan bahwa reaksi itu sudah sempurna antara reaksi asam dengan reaksi basa? Apakah kita bisa melihat dengan mata bahwa suatu reaksi sudah mencapai stoikiometri? Ya. Yudianto, gimana? Izin Pak. Yang pertama itu bisa dengan memakai indikator Pak, yang terjadi perubahan warna ya. Terus yang kedua itu bisa juga kita cek secara berkala pH-nya, misalnya dengan kertas pH atau pH elektrik. Mengecek pH untuk apa itu Yudianto? Ini kalau untuk dalam asidimetri alkalimetri untuk mengetahui apakah reaksinya sudah mencapai titik ekuivalen atau belum Pak. Ya. Oke, terima kasih Yudianto ya. Ya, Pak. Nah, jadi udah mulai ada gambaran sedikit. Ya, makanya saya minta kemarin untuk mengulang materi atau penjelasan ini ya, karena itu ada dijelaskan sebenarnya di part 2 video itu ya, terkait dengan konsep titrasi seperti itu. Titrasi secara umum ya, mau itu titrasi kompleksometri, redox ya, titrasi netralisasi. Nah, titrasi pengendapan ya, konsepnya sama sih. Ada terminologi yang harus kita pahami. Ada yang disebut dengan titran. Ya, titran itu adalah larutan yang ada di dalam buret yang menjadi larutan standar ya untuk mentitrasi analit. Nah, ada lagi analit. Analit itu adalah suatu objek yang akan dianalisis. Nah, analit itu adanya di dalam Erlenmeyer kalau di dalam proses titrasi itu. Kalau titran adanya di dalam buret di atas tuh ya. Nah, tergambar ya gambar titran alat dari titrasi ya, harus tergambar, ada di gambar juga yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Kemudian analit itu kadang juga disebut dengan titrat ya. Nah, titrat. Jadi sesuatu sampel yang akan dianalisis. Titrat. Kalau dalam titrasi itu yang akan dianalisis namanya titrat. Yang larutan standarnya di dalam buret itu titran tadi, beda ya. Nah, kemudian ada lagi istilahnya titik ekivalen. Nah, itulah tadi yang disampaikan bahwa reaksi terjadi sempurna secara stoikiometri, seimbang antara asam, kalau dalam titrasi asam basa, asam dan basa itu habis tepat bereaksi sempurna, gitu ya. Nah, itu titik ekivalen. Pertanyaannya, kita kan tidak bisa melihat reaksi kimia itu berjalan sempurna atau belum, kan kita nggak bisa melihat reaksi kimia itu. Karena itu kasat mata ya. Asam basa kita campur, dia bereaksi sempurna atau belum kita nggak tahu. Sehingga kita tidak bisa menentukan udah ekivalen belum ya. Nah, oleh karena itu ada suatu senyawa yang ditambahkan untuk membantu, untuk mengindikasikan bahwa reaksi tersebut telah berjalan sempurna. Nah, telah berjalan sempurna. Ya, maka itu ya yang disebut dengan indikator. Indikator juga berbagai macam tuh jenisnya, ada penoftalin, metiljingga, bla bla bla. Sesuai dengan trayek pH tertentu. Nah, gitu ya. Ada pH tertentu yang ingin dicapainya. Apakah asam ke basa, basa ke asam. Karena kan dalam titrasi asam basa ada alkalimetri. Ketika sampel yang angkat dianalisis itu adalah asam, sementara larutan dalam buret
larutan bakunya itu adalah basah, maka itu alkalimetri. Tapi kalau sampelnya basah, di larutan di dalam titrannya di dalam buret itu yang menjadi larutan standar untuk menentukan analit yang basah, nah itu asidimetri. Jadi lihat aja yang di dalam buret itu siapa. Kalau dia asam yang di dalam buret ya asidimetri. Kalau di dalam buretnya ada basah ya alkalimetri. Tapi biasanya ya larutan baku, larutan standar yang akan digunakan untuk menetapkan kadar analit, nah itu harus distandarisasi dulu ya dengan larutan standar primer. Nah itu juga kalian ada mendengar tuh istilah larutan standar primer, larutan standar sekunder. Apa syarat suatu larutan dikatakan primer? Ada di video yang sebelumnya itu. Nah, gitu ya. Yang pasti dia memiliki kemurnian yang tinggi ya, dan BM yang tinggi. Sehingga apa? Kalau larutan baku primer itu dibuatnya dengan tepat ya, konsentrasi itu sudah diketahui dan dibuat dengan tepat dengan cara menimbang dan membuat larutan itu dengan tepat, dan dia stabil larutannya. Kalau larutan sekunder itu dia tidak stabil, mudah higroskopis dan sebagainya, sehingga konsentrasinya bisa berubah kalau misalnya tidak dibakukan. Oke. Seperti itu ya. Jadi larutan dalam konsep titrasi ini, larutan standar itu adalah larutan yang sudah diketahui konsentrasinya, gitu ya. Nah, sehingga dia bisa digunakan untuk menetapkan analit yang belum diketahui konsentrasinya. Nah, gitu. Bisa dipahami ya? Nah, berarti ada berbagai istilah tadi itu. Kemudian ada lagi yang kita sebut titik akhir titrasi. Nah, kalau titik akhir titrasi itu tadilah di mana titik kita harus atau kita sudah bisa mengakhiri proses titrasi karena reaksi itu sudah berjalan dengan sempurna, ditandai dengan adanya perubahan warna karena ada indikator yang ditambahkan tadi. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan ya bahwa untuk titik akhir titrasi itu adalah suatu indikator kepada kita bahwa titrasi itu sudah selesai, sudah bisa kita akhiri. Yaitu titik di mana terjadi perubahan warna yang tetap ya, tapi perubahan warnanya itu menghasilkan kalau perubahan warnanya dari bening ke pink, maka pink yang dihasilkan itu pink yang muda gitu ya. Pink yang muda ya. Yang pertama kali berubah dan tetap. Karena semakin banyak ditambahkan titran nanti larutan standar, maka dia akan terlewat ya, semakin pekat, dan itu berarti semakin jauh dari titik ekivalen. Nah, sehingga kalau volumenya itu jauh, otomatis nanti konsentrasinya seolah-olah konsentrasinya jadi lebih tinggi, kan tidak tepat ya. Nah, maka di sini perlu teknik, perlu ketelitian dalam bekerja. Oke, maka kalau tadi ditanya bagaimana menentukan konsentrasi, maka kita coba lihat. Nah, jelas ya, sudah nampak ya. Jadi kan kalau dalam proses titrimetri, itu kenapa disebut dengan volumetri? Karena dalam proses titrasi itu ada dihasilkan volume. Ya, ada dihasilkan volume. Nah, volume itulah nanti dihasilkan volume ketika terjadi perubahan warna atau reaksi sudah berjalan ekivalen ya. Nah, sudah lewat ekivalen gitu. Ditandakan dengan adanya perubahan warna, itu berarti kelebihan tetesan titran itu bereaksi dengan indikator, itulah yang menimbulkan warna. Jadi kalau ini ibaratnya asam itu ada 5, basa itu ada 5, maka ketika kita satukan tangan kita, masing-masing punya pasangannya, klop ya, 5-5. Nah, ini adalah titik ekivalen. Sudah bereaksi sempurna dia antara kiri dan kanan jari kita ini. Tidak ada lagi yang tersisa, tidak ada lagi yang kurang, tidak ada yang berlebih. Pas, habis bereaksi. Ya, paham ya? Nah, tapi ini kan tidak bisa dilihat dengan mata. Oleh karena itu kita harus tambahkan satu senyawa yang namanya indikator ke dalam reaksi jari kanan dan jari kiri saya ini. Ya, maka ketika tetesan titran itu berlebih 1 tetes gitu, maka dialah yang berikatan dengan indikator.
sehingga dia muncul warna. Itu menandakan bahwa munculnya warna itu adalah reaksi antara larutan titran atau larutan standar dari buret itu tadi yang menetes ke dalam Erlenmeyer itu bereaksi dengan indikator. Oleh karena itu, kalau dia sudah berubah warna dengan warna yang konstan, berarti bisa disimpulkan antara asam dan basa tadi bereaksi sempurna gitu. Jadi kelebihan tetesan dari titran itulah yang bereaksi dengan indikator. Nah, dari volume itu bagaimana caranya kita bisa menentukan konsentrasi? Tadi ada disinggung pengenceran, Pak. Gitu. Sekilas memang seperti pengenceran. Tapi kalau pengenceran itu bisa saja konsentrasinya pakai molaritas ya. Bisa pakai persen dan sebagainya. Tapi kalau dalam konsep titrasi, rumus yang digunakan itu normalitas. Ingat ya, normalitas. Makanya kemarin ada salah satu satuan dalam konsentrasi itu ada normalitas. Nah, normalitas ini yang dipakai dalam konsep titrasi. Karena apa? Normalitas itu melibatkan ekivalen. Nah, ekivalen dari suatu senyawa, apakah valensinya 2, valensinya 1, itu akan mempengaruhi hasil atau mempengaruhi reaksi. Nah, seperti itu ya. Jadi misalnya bagaimana menentukannya? Nah, misalnya sampel kita asam. Volume asam itu sudah kita ketahui tentunya. Yang kita masukkan ke dalam Erlenmeyer itu kan kita sudah jelas. Misalnya asamnya asam cuka yang ingin kita analisis, kita ketahui konsentrasinya ya. Asam cuka itu dimasukkanlah sekian mililiter dalam Erlenmeyer, 10 mili. Berarti kan volumenya udah tahu. Konsentrasinya ya itu mau ditanya. Gitu ya. Kemudian asam. Itu tadi sampel ya, basanya misalnya dalam buret. Basanya kan sudah tahu tentunya konsentrasinya berapa. Karena yang namanya larutan standar, konsentrasinya sudah diketahui. Dan konsentrasi larutan standar itu dibakukan dulu dengan larutan baku primer. Nah, kalau larutan standar sekundernya yang digunakan untuk menetapkan kadar sampel itu basa, karena tadi sampelnya asam, berarti kan larutan titrannya basa, kebalikannya ya. Maka basa itu dibakukan dengan larutan baku primer yang asam. Maka ada tuh contohnya apa-apa saja larutan primer, apa saja larutan sekunder. Nah, dalam hal ini contohnya kalau larutan sampelnya asam cuka, maka dia dititrasi dengan NaOH basa. NaOH ini dibakukan dulu dengan asam, nih contohnya asam oksalat. Jadi bolak-balik gitu dia, asam basa asam. Nah, karena asam oksalat itu dia adalah larutan baku primer. Nah, kalau NaOH dia sekunder karena NaOH itu mudah higroskopis. Dia bentuknya padatan ya, higroskopis. Jadi kalau dibiarkan di suhu yang ruangan dia akan meleleh. Oleh karena itu dalam konsentrasinya itu harus dibakukan dulu karena konsentrasinya bisa berubah itu tadi. Dia bisa tidak stabil lah dia itu. Nah, gitu ya. Kemudian jadi kita itu penting sekali dalam proses titrasi ini mengetahui reaksi kimia yang terjadi selama proses analisis gitu ya. Dan menyetarakan reaksi itu penting. Ya, agar kita tidak salah dalam melakukan perhitungan nantinya. Itu ya, ini adalah materi yang sudah di-share di video itu. Ini isinya salah satunya ini nih. Masih ingat? Nah, mungkin kalian masih ingat ya ada video ini dan sudah dijelaskan panjang lebar, tentunya tidak perlu diulangi. Nah, dan kalau kita lihat rumus ya memang seperti mirip kan dengan pengenceran yang kalian bilang tadi, tapi ingat ini bukan konsep pengenceran, tapi prinsip penetralan. Nah, itu teh. Dicatat ya. Bukan pengenceran, karena kalau pengenceran itu mengencerkan dari suatu yang konsentrasi tinggi atau konsentrasi yang pekat. Tapi ini kan kita bukan dalam rangka mengencerkan. Tapi kita ini melakukan suatu proses titrasi asam basa itu prinsipnya penetralan. Nah, gitu ya. Aplikasi rumusnya V1, N1, V2, N2. Sama ya. Cuman di sini dia dalam bentuk normalitas. Kalau kalian memasukkan molaritas, boleh. Tapi ingat, harus dikalikan dengan valensi. Maka dia volume 1 kali molaritas 1 kali valensi A. Sama dengan volume 2, molaritas 2 kali valensi B. Nah, itu ingat ya, kalau melibatkan molar harus kalikan valensi. Karena normalitas itu kan adalah molaritas kali valensinya itu tadi. Harus kita libatkan valensi karena ini adalah larutan yang berbeda.
ada asam, ada basa. Nah, gitu ya. Jangan sampai lupa ini konsepnya. Karena kalau kurang A dan B-nya, kalau valensinya itu tidak sama dengan 1, otomatis hitungannya salah. Kecuali valensinya 1, kayak NaOH valensi 1, HCl valensi 1. Kebetulan 1, kalau pas lupa betul dia ngitungnya. Tapi kalau dia H2SO4 valensinya 2. Gitu ya. Asam oksalat nanti valensinya 2. Kalau kalian hitung bisa salah nanti. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Oke, itu mungkin diingat-ingat lagi nih terkait dengan titrasi netralisasi yang sudah pernah dijelaskan. Nah, jadi kita itu akan menentukan konsentrasi bisa asam atau bisa basa ya. Nah, gitu dengan konsentrasi yang sudah diketahui. Gitu ya, yang kita sebut dengan larutan standar. Nah, sampai dia berlangsung sempurna. Tahu sempurna tadi karena ada kita ketahui ada indikator yang ditambahkan. Reaksi sempurna itu disebut dengan titik ekivalen, di mana reaksi itu telah bereaksi secara sempurna secara stoikiometri. Tapi ini tidak bisa diamati dengan mata, maka kita harus tambahkan indikator, ya, satu zat yang bisa menyebabkan perubahan warna, ya, karena itu bisa kita mengamati reaksi sudah berjalan itu kan salah satunya dengan perubahan warna. Nah, kelebihan titran bereaksi dengan indikator inilah memunculkan warna, ya, maka itu yang kita sebut dengan titik akhir titrasi. Nah, ini seperti gambar yang di kiri, lihat gambaran di kanan, awalnya bening, di kanan itu berubah menjadi warna pink muda ya. Nah, warnanya tetap, tapi warnanya itu yang paling pertama berubah dan konstan. Karena semakin kalian tambahkan tetesan-tetesan, itu warnanya akan semakin pekat nanti warnanya. Nah, ya, gitu ya. Jadi ingat-ingat lagi, reaksi kimia ini penting, kalian harus ketahui asam, basa, garam plus air ya. Contohnya adalah HCl NaOH, maka jadi NaCl dan H2O, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu ya harus diingat-ingat kembali. Nah, gitu ya, itu kemarin sudah ada di materi sebelumnya ya. Oke, terkait dengan konsep sudah ada tidak perlu saya ulangi karena ini sudah dibahas di video sebelumnya ya. Saya cuma menunjukkan, memberikan penekanan tertentu, mana yang harus kalian pelajari, mana yang harus diingat-ingat. Nah, ada baku primer, ada baku sekunder, dan sebagainya. Ada di istilah-istilah ini, ada terminologi yang harus dipahami, ada titran, titrat, analit, indikator, ada larutan baku primer, sekunder, ada titik akhir titrasi, ada titik ekivalen, dan sebagainya ya. Nah, ini ada persyaratan-persyaratan titrasi bisa dilakukan. Nah, diingat-ingat lagi nih di materi sebelumnya. Apa sih persyaratan agar analisis titrimetri bisa dilakukan? Nah, sebelumnya kita kan sudah pernah singgung bahwa metode analisis itu macam-macam. Ada konvensional, ada instrumentasi, dan setiap metode itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sehingga kita harus paham kapan metode itu bisa digunakan. Maka kita harus tahulah persyaratannya, kita harus tahulah prinsipnya. Ya, silakan bisa diulangi kembali. Nah, kemudian apalagi kira-kira ya? Oke, nah ya, seperti itulah ya. Nah, seperti ini kan. Nah, ada warnanya masih bening, belum berubah. Nah, maka kita lanjutkan lagi sampai titik ekivalen. Lihat ya gambarnya di layar ya. Nah, ini ekivalen poinnya, sudah tercapai lah titik akhir titrasinya. Jadi titik akhir titrasi itu sebenarnya mendekati titik ekivalen ya, tapi tidak sama. Karena titik akhir titrasi itu kelebihan tetesan itu yang berikatan dengan indikator. Jadi sesungguhnya dia itu udah lebih dari titik ekivalen, lewat sedikit gitu. Makanya lewatnya itu jangan sampai kelewatan. Atau terlalu lewat jauh, maka dia akan too much, ya. Terlalu banyak, sehingga warnanya makin pekat. Itu salah. Yang benar adalah yang warna pinknya atau warna perubahannya yang paling muda. Nah, gitu ya. Tapi menghasilkan warna konstan. Oke, itu titik akhir titrasi. Nah, ini mengingatkan kembali. Nah, ini adalah rangkaian alat titrasi. Tentunya untuk memegang buret nanti ada klem dan ada statif ya. Nah, gitu ya. Oke. Oke, ada prinsipnya dan sebagainya. Ini hanya mengulang-ulang saja, mengingatkan kembali. Nah, ini tadi ada metode-metode konvensional, ada prinsipnya, ada keterangannya. Kita kan di sini titrasi, netralisasi atau titrasi asam basa.
Maka reaksinya untuk menganalisis asam basa kuat misalnya, yang tidak diganggu air ya. Ada situ. Nah, setiap metode punya kelebihan dan kekurangan dan sebagainya. Gitu. Demikian juga ada perbandingan antara metode konvensional dengan metode instrumental, bisa dilihat lagi di video sebelumnya. Nah, ada berbagai macam perbandingan nih. Yang kita bahas di mata kuliah ini adalah yang konvensional. Nah, seperti itu ya. Khususnya dengan saya adalah titrasi netralisasi asam basa. Nanti dengan dosen selanjutnya, titrasi yang lanjut. Ada kompleksometri, ada redox, dan sebagainya. Oke, mungkin kita cukupkan yang ini. Nanti saya lanjut ke share screen yang berikutnya. Oke, sekarang jam 8.13. Nah, masih ada waktu. Nah, ini adalah yang menjadi proyek kalian dalam sekelas. Makanya saya kemarin sampaikan dalam video, tolong dibaca, didengarkan khususnya yang bagian belakang dari video part 2 itu. Ada ya? Oke, ada. Di video part 2, cuman di situ judulnya proyek ujian ya, tapi ini bukan proyek ujian. Tapi itu proyek praktikum ya maksudnya ya. Nah, jadi proyek praktikum, kurang lebihnya seperti itu. Tapi ada beberapa tambahan informasi, nah maka akan saya tampilkan di sini. Nah, tapi selebihnya kurang lebih sama dengan yang di video itu. Oke, kita lihat ya, ini aja praktikum kita. Nanti pertemuannya ini tidak hanya sekali ini ya, jadi nanti pekan depan kan masih ada. Nah, itu kalian gunakan juga. Dan deadline-nya proyek ini adalah 1 bulan ke depan. Jadi kalian punya waktu yang panjang. Jadi minggu ini, minggu depan, kalian sambil belajar untuk ujian kan minggu depan kan, kita nanti kalian bisa menyicil gitu ya. Kemudian nanti pas ujian, kalian cari waktu-waktu di antara waktu ujian itu kan kadang ada waktu-waktu kosong, silakanlah bisa dimanfaatkan karena juga dalam kerjaannya per kelompok sampai sebulan ke depan. Sampai kalian selesai ujian, kita akan ketemu lagi, tugasnya sudah selesai. Nah, maka tujuannya di sini agar kalian bisa pahami dulu, maka kita akan bagaimana melihat dari berbagai sumber ya. Kalian akan membuat proposal intinya, membuat proposal. Nah, karena dengan membuat proposal, anggap saja ini kalian mau melakukan penelitian, anggap kalian mau melakukan mini skripsi gitu ya. Kalian membuat proposal. Tentunya kalian akan mengambil dari berbagai sumber, jurnal, buku, dan sebagainya. Terkait apa? Penetapan kadar menggunakan metode analisis, titrasi, netralisasi, atau asam basa, atau asidi alkalimetri. Oke, silakan kalau mau difoto, mau di screenshot, silakan ya. Biar ingat nih apa judul kita ini. Jadi intinya kalian nanti akan membuat proposal itu penetapan kadar menggunakan metode analisis titrasi netralisasi ya, fokus ke situ ya, karena titrasi berbagai macam, khusus ke titrasi netralisasi metode yang digunakan. Cari nanti jurnal-jurnal terkait dengan ini. Nah, kalian buat bab 1, bab 2, bab 3 sampai daftar pustaka. Nah, jadi kalian membuat seperti proposal penelitian seperti itu ya, percobaan. Siapa tahu nanti ini bisa kalian gunakan untuk kalian ajukan ke PKM mahasiswa gitu ya. Semester depan berkolaborasi gitu, atau bisa kalian ajukan untuk skripsi kalian nanti, kan bisa aja. Nah, itu ya. Kemudian asam basa atau asidi alkalimetri. Nah, ini gambaran aja, ilustrasi tadi yang sudah disampaikan, rangkaian alat titrasi dan adanya terjadi titik ekivalen, titik akhir titrasi, mana yang kurang, mana yang kelebihan. Nah, udah tahu lah ya prinsipnya itu ya. Udah diulang tadi. Lanjut. Nah, ini praktikum kita ya. Kemudian ini adalah kemampuan yang diharapkan. Jadi kalian paham betul, bisa menjelaskan konsep titrasi itu apa. Kalian memahami terminologi yang ada dalam titrasi, berbagai macam istilah tadi. Kemudian menjelaskan aplikasi teknik analisis kuantitatif konvensional, titrimetri atau volumetri khususnya. Nah, titrasi netralisasi ya, atau titrasi asam basa. Ya, ini ada asidimetri, ada alkalimetri. Terserah nanti kalian mencari berbagai macam literatur itu. Nah, kemudian selanjutnya mahasiswa mampu melakukan perhitungan dan menetapkan kadar atau konsentrasi larutan asam dengan larutan basa yang sudah diketahui konsentrasinya atau sebaliknya. Jadi nanti proposal yang kalian buat itu ada bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Buat yang sederhana saja ya. Kemudian kalian juga akan melakukan membahas datanya itu. Jadi datanya dapat dari mana? Kalian mengambil dari jurnal yang kalian cari.
Bagaimana orang itu melakukan penelitiannya, bagaimana mereka membahasnya, sampai mereka menghitungnya sehingga didapatkan kadar itu bagaimana. Nah, itu kalian bahas sampai kalian buat kesimpulan. Nah, jadi ini seperti kalian akan mereview literatur gitu ya, akan mereview literatur, akan menjadi sebuah karya ilmiah atau karya tulis kalian dalam satu kelompok nih. Satu kelompok kan ada 10 orang kurang lebih atau 9 orang ya. Nah, itu tujuan yang diharapkan. Dan ini 1 bulan ke depan, waktunya panjang. Jadi manfaatkan waktu, karena 2 pekan ke depan ada ujian, jadi sekarang ini bisa dicicil. Nah, nanti pas ujian dicicil lagi waktu-waktu yang kosong Sabtu Minggunya gitu ya. Bebas lah, diatur. Karena waktunya cukup panjang. Nah, inilah proyek kita. Nah, tiap kelompok membuat proposal rancangan percobaan penelitian ya. Nah, terkait dengan titrasi netralisasi atau asam basa, asidimetri, alkalimetri. Silahkan cari dari berbagai jurnal penelitian. Nah, ini sekaligus belajar juga untuk mencari di internet ya, jurnal penelitian ya. Jurnal ya, bukan blog atau bukan apa namanya, jurnal penelitian. Nah, kemudian dari buku-buku, silahkan juga dari buku-buku terkait. Makanya nanti dituliskan daftar pustakanya. Kalian tuliskan citasinya, catatan kakinya, dan sebagainya. Nah, nanti akan saya lihat panduannya dari mana kalian melihat nih. Kan mungkin di SMA sudah pernah membuat karya tulis ya, tapi nanti lebih belajar lagi. Nah, referensi-referensi tersebut digunakan untuk membuat proposal ini sampai kalian bahas dan kesimpulan. Kemudian nanti dipresentasikan data yang kalian dapat dari jurnal. Tidak hanya nanti teori bab 1 pendahuluan ya, bab 2 nanti tinjauan pustaka, bab 3 nanti ada metode, bab 4-nya kalian itu ada data hasil dan pengamatan pembahasannya. Nah, itulah kalian jelaskanlah situ datanya, hasilnya dari penelitian orang tentunya ya. Kalian review, kalian literatur. Nah, cara kerjanya itu bagaimana? Itu kan di bab 3. Perhitungannya tentunya itu di pembahasan atau dilampirkan ya. Dan cara mengolah datanya orang itu bagaimana sampai mereka mendapatkan hasilnya. Jadi kita belajar dari penelitian yang orang lakukan. Seperti itu ya. Nah, untuk hasil dan pembahasannya itu ngambil dari data orang lain. Nah, gitu ya. Karena kan kita tidak melakukan. Jadi ini kalian belajar untuk merancang dulu. Nah, kemudian, nah ini yang ada di dalam video kan ada kayak gini nih. Tapi tulisannya kemarin proyek ujian. Nah, ini saya ganti proyek praktikum ya. Jadi kalian membuat proposal tadi dalam Microsoft Word. Nanti Microsoft Word-nya kalau sudah fix, kalian jadikan PDF. PDF-nya di bookmark. Gitu ya. Nah, percobaan penelitian ini dalam file Word dengan pengaturan halaman. Nah, silakan kalian bisa klik nanti yang warna biru ini, yang ini. Ada Hadi Kurniawan APT, dan seterusnya ini. Nah, kalian bisa klik di situ ada tutorial. Ada tutorial bagaimana cara pengaturan halaman otomatis, bagaimana membuat daftar isi otomatis, bagaimana membuat daftar gambar, tabel, dan lampiran secara otomatis, mengelola referensi, bagaimana membuat style citasi, ya, apakah dia pakai penomoran atau pakai nama akhir koma tahun. Nah, sampai membuat daftar pustaka secara otomatis menggunakan salah satu aplikasi Zotero. Itu ada di, kalian klik aja di sini nanti akan diarahkan kepada tutorialnya. Gitu ya, silakan kalian klik nanti ini. Dan kalau misalnya Word-nya nanti udah selesai, udah beres dari cover sampai lampiran, sampai kalian bahas ya, maka buat dijadikan PDF, kemudian kalian bookmark. Jadi kalau kalian pernah melihat e-book PDF itu cover, nah, diklik muncul cover, diklik lagi ini langsung ke bab 2, diklik lagi langsung bab 3. Jadi ada bookmarknya. Tutorial bookmarknya juga ada di link tersebut, kalian bisa cek, bisa pelajari. Gitu ya. Nah, selanjutnya sudah dalam 8.22, masih ada waktu lah ya. Ini proyeknya adalah, ini contoh nih, sebuah botol berisi larutan asam cuka dengan konsentrasi tertentu. Tugas Anda adalah, jadi sampelnya di sini adalah asam cuka ya, dalam kasus ini. Nah, dengan konsentrasi tertentu kita tidak tahu. Tugas Anda adalah bagaimana menentukan konsentrasi asam asetat tersebut, asam cuka, CH3COH, menggunakan prinsip netralisasi, titrasi netralisasi. Maka di sini ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa diuraikan dalam proposal itu. Jenis larutan apa yang dapat digunakan sebagai titran? Nah, itu kan pertanyaan tuh. Berarti kalian harus mencari kan ya. Tadi udah dijelaskan sebenarnya. Kalau sampelnya asam cuka, kira-kira larutan titrannya apa ya? Nah,
Nah, itu ya. Nanti kalian jawab. Jadi pertanyaan ini nanti sebagai arahan untuk membuat proposal. Jadi pertanyaan ini silahkan dijawab dulu. Nanti pertanyaan ini jawabannya dilampirkan di lampiran ya. Nah, setelah menjawab pertanyaan ini di lampiran, itu yang menjadi panduan kalian untuk membuat proposal tadi. Nah, tadi pertanyaan ini penting, karena ini pertanyaan-pertanyaan pemicu yang memicu kalian untuk mencari juga dari berbagai sumber. Nah, apa titran yang digunakan ya untuk menentukan konsentrasi? Jelaskan. Nah, gitu ya. Kemudian variabel bebas yang diperlukan untuk menentukan titik akhir, apa ya variabel bebasnya? Tentunya kalian akan banyak berdiskusi di sini. Variabel bebas itu apa ya? Setelah tahu apa itu variabel bebas, apa saja ya variabel bebasnya? Nah, itu kan jadi bahan diskusi kalian. Tidak bisa dikerjakan individu, harus berdiskusi. Makanya kerjaannya per kelompok ya. Gitu. Kemudian prosedur secara ringkas kurang lebih seperti ini prosedurnya ya. Ini contoh saja. Nanti kalian masukkan di bab 3. Ini contoh prosedur secara khususnya. Nah, udah dikasih clue ya. Standarisasi yang pertama. Jadi yang pertama melakukan pembakuan atau standarisasi. Udah dijelaskan di video apa itu standarisasi dan kenapa harus distandarisasi. Ya. Nah, ini yang kedua barulah dia melakukan titrasi sampel dengan titran. Nah, gitu ya. Ada 2 tahap. Jadi pertama standarisasi larutan standar yang akan digunakan ya, dengan larutan standar primer tentunya. Nah, sehingga standar sekundernya itu tadi sebagai titran bisa digunakan. Gimana caranya? Bilas buret dengan larutan standar, ya, kumpulkan, jepit kembali. Nah, intinya ini dibersihkan lah. Kemudian ini ada H2C2O4. Nah, ini asam oksalat ya, asam oksalat. Nah, ini udah dikasih clue nih. Jadi untuk menstandarisasi larutannya itu dengan larutan asam oksalat nih, larutan standar primer. Kenapa larutan standar primer yang digunakan sebagai Kenapa larutan asam oksalat yang digunakan sebagai standar primer untuk menstandarisasi titran? Nah, karena titrannya ini berupa basa. Nah, kira-kira basa apa yang akan digunakan nanti ya, gitu. Nah, kan ditanya itu. Nah, gitu ya. Kemudian tambahkan indikator tertentu. Nah, indikator apa nanti yang mau digunakan ya kalian cari. Nah, titrasi tersebut dengan larutan titran. Nah, gitu. Jadi dilakukan titrasi. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah konsep standarisasi. Nah, kalau standarisasi ini yang ada di dalam Erlenmeyer itu adalah larutan standar primer ya. Yang ada di dalam buret itu adalah larutan standar sekunder. Nah, jadi yang akan diketahui konsentrasinya justru kalau dalam pembakuan itu bukan yang di Erlenmeyer tapi di dalam buret itu. Karena di dalam Erlenmeyer ini larutan standar primer udah diketahui konsentrasinya. Dengan cara ditimbang sekian, dilarutkan dalam volume sekian. Jadi diketahui lah konsentrasinya H2CO2O4 itu sekian normal. Nah, itu kalian bisa cari nanti di jurnal, ya, penelitian orang. Nah, contohnya. Kemudian lanjut, kalau udah distandarisasi, barulah dilakukan titrasi asam basa. Nah, titrasi asam basa kurang lebih caranya seperti ini, ya dikasih clue. Nanti lebih lagi bisa dicek di penelitian-penelitian atau referensi terkait kalian untuk membahas bab 3-nya. Nah, masukkan asam asetat ke dalam Erlenmeyer, ya, kayak contoh tadi kan. Masukkan ke Erlenmeyer, karena asam asetat ini adalah sampelnya. Nah, kemudian titrasi larutan ini dengan titran yang telah distandarisasi. Nah, titran tadi kan udah kita standarisasi dengan larutan baku primer. Nah, maka kita bisa titrasi dia untuk menetapkan sampel. Kemudian keluarkan larutan standar dari buret, ya kita keran gitu ya, kerannya dibuka perlahan, bla 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 ya. Nah, kalau ini udah selesai, ya barulah dibalik, dipasang pada saat ini udah proses membersihkan nih. Jadi dibersihkannya dibalik, buretnya dibalik ya sehingga dia udah bersih lagi. Kenapa penting dibersihkan? Ya karena kalau ada sisa larutan sebelumnya, ternyata orang lain pakai sisa larutan kita, kan itu mengkacaukan reaksi. Makanya harus dibersihkan setiap kita habis kerja gitu. Dan sebagainya nih, bisa dibaca nanti. Oke, nah ini membuat prosedur ringkas. Nah, buatlah proposal, kurang lebih isinya dari judul, tujuan, rumusan masalah. Nah, ini kan ada di bab 1 masih ini. Landasan teori, nah ini ada di bab 2 biasanya ya. Alat dan bahan ini ada di bab 3. Prosedur juga ada di bab 3. Nah, kemudian nanti di bab 4-nya silahkan kalian bahas hasil dan pembahasannya. Sampai ke bab 5-nya kesimpulan dan daftar pustaka serta lampiran. Lampiran menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini tadi itu. Kemudian lampiran misalnya kalau ada perhitungan boleh dilampirkan dan sebagainya.
Nah, ada cover, kata pengantar, daftar isi, bla 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 sampai lampiran. Nah, maka tata tulisnya kalian silakan ikuti pedoman penulisan skripsi FK Untan. Bisa cek di website FK Untan, pedoman skripsi, atau kalau tidak minta dengan kakak kelasnya. Nah, dan juga silakan merujuk bagaimana cara menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar itu cek di Permendikbud nomor 50 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Bagaimana cara menulis di apotek atau di mana, itu kan ada spasi atau tidak, di-nya itu besar atau kecil, mana yang harus dimiring dan sebagainya. Silakan lihat di panduan ini. Oke ya, bisa dipoto, di screenshot, nanti dicari. Nah, itu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dulu kan namanya EYD, ejaan yang disempurnakan. Sekarang dia namanya pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Jadilah proposal kalian dalam bentuk Word. Nanti kalau sudah jadi, baru terakhir di bookmark, gitu ya, dalam bentuk PDF-nya. Nah, ini lanjut. Ada pertanyaan lagi nih, yang juga dilampirkan di proposal sebagaimana pertanyaan sebelumnya tadi yang di atas itu, kan dilampirkan juga di lampiran. Nah, ini pertanyaan ini penting, karena ini untuk melihat seberapa paham kalian, mana yang bisa menyebabkan gangguan dalam perhitungan konsentrasi, mana yang tidak. Mana di sini yang menyebabkan kesalahan perhitungan terlalu tinggi, jadi perhitungan kita itu seolah-olah konsentrasinya menjadi terlalu tinggi, karena kesalahan ini, kalian pilih nanti. Atau bisa jadi terlalu rendah, atau bahkan tidak terjadi perubahan. Nah, jelaskan jawabannya kalian. Nah, ini ada pertanyaan. Apabila lupa membilas buret dengan natrium hidroksida sebelum mengisi sampel ke titik nol, apa yang terjadi? Terlalu tinggi kah dia konsentrasinya yang dihasilkan? Terlalu rendah? Ini perlu dianalisis nih, kalian diskusikan. Anda menuang asam asetat ke elemen basah dan sebagainya nih ya. Anda menggunakan buret dengan ujung yang pecah. Kalau ujung yang pecah gimana ya kira-kira ya? Nah, gitu ya. Apakah tetesannya akan laju atau bagaimana? Sehingga konsentrasi lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, dan seterusnya sampai 4 ini, ya, standar menempel di labu cis Erlenmeyer tidak dibersihkan. Nah, ini kan adalah kasus-kasus di lapangan. Kalian harus kaji jawabannya apa, maka dilampirkan di lampiran. Ya, di lampiran untuk sebagai informasi. Dan seterusnya. Ini pertanyaan yang A, ini ada pertanyaan yang B untuk dijawab juga di lampiran, C, D, E, dan F. Nah, ini. Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk mendalami konsep yang kalian pelajari, untuk pendalaman. Penting sekali. Untuk menjawab ini tentunya kalian akan berdiskusi, mengkaji, mencari referensi, dan sebagainya. Oke ya. Silahkan, mau di foto, mau di screenshot, boleh. Yang penting ini saya jelaskan biar jelas gitu ya. Apa tugasnya 1 bulan ke depan. Dan ini perlu kekuatan kerja tim, keberhasilan ini. Tidak bisa hanya individu ya, dan kerjasama, karena pekerjaannya ini perlu kerja tim, perlu keroyokan, biar selesai. Nah, penilaiannya adalah selesai tepat waktu dan hasilnya baik. Gitu ya. Kalau tidak selesai tepat waktu, tambah lagi tidak baik hasilnya, maka penilaiannya nanti yang akan mempengaruhi. Kalian bisa lulus atau bisa tidak. Atau kalau lulus nilainya tidak memuaskan. Maka kerjakan yang terbaik ini juga untuk kepentingan kalian sendiri. Karena otomatis akan banyak belajar dari berbagai jurnal dan berbagai referensi. Oke, apalagi ya? Sudah sampai di situ. Oke, silahkan sekarang untuk penjelasan yang tadi, itu bisa kalian lihat di Google Classroom. Ada saya share. Itu di situ nanti tempat kalian mengumpulkan. Ya, sampai 1 bulan ke depan. Nah, nanti mengumpulkannya tetap per orang, walaupun dikerjakan per kelompok, tapi mengumpulkan tetap per orang. Jangan lupa di cover ditulis kelompok berapa, kelas siapa, dosennya siapa, dan nama-nama anggota kelompoknya siapa-siapa dituliskan di cover ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Silahkan. Sudah 8.32, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, jelas ya? Yakin ya? Yakin? Pastikan tidak ada pertanyaan? Biar jelas nih apa yang harus dikerjakan. Jadi mulai saat ini, mulai hari ini udah boleh dikerjakan. Nah, ini manajemen tim, manajemen waktu. Bagaimana satu tujuan bisa selesai tepat waktu. Ada pertanyaan? Sekali lagi, Nopan? Mohon izin Pak bertanya. Ya, gimana? Jadi kita ini membuat
proposal ini seperti skripsi ya Pak? Miniatur lah seperti itu ya. Kalau skripsi mungkin akan detail ya, tapi kurang lebihnya begitu. Jadi ya, jadi ini bisa jadi nanti proposal ini kalau jadi, kalian tahun depan itu bisa kalian ikutkan PKM misalnya. Kan banyak tuh kegiatan kreativitas mahasiswa yang didanai itu. Kalian bisa kompetisi, tinggal ajak kakak kelas untuk berkolaborasi kan, cari pembimbingnya. Nah, kalian juga harus aktif tuh dalam kegiatan PKM mahasiswa tuh. Nah, ini contohnya nih, dimulai dari semester 1, jangan berlama-lama lagi kan, belajar dari awal udah membuat proposal penelitian. Syukur-syukur nanti ya bisa jadi skripsi sekalian gitu. Tinggal dipoles-poles aja nanti, kan lumayan. Ganti aja judulnya apa kan, bisa digunakan. Jadi itu kita belajar kayak gini, bukan belajar teori saja, kita langsung aplikasi, langsung melihat penelitian orang lain. Nah, jadi kita wawasan kita lebih luas gitu. Tidak hanya teori yang ada di slide-slide dosen itu tadi. Gitu ya. Oke, semangat. Terima kasih atas perhatiannya karena waktunya juga sudah harus ikut kuliah yang lain ya. Silakan manajemen waktu. Untuk A2 jangan lupa 10-20 kita masuk lagi. Kemudian A1 A2 ini jangan lupa absen nih yang sekarang hadir. Oke ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya.